Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Ma'akah, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dan nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang kecil. Asa merobohkan patung yang kecil itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Dan ada perang antara Asa dan Baesa Raja Israel sepanjang umur mereka. Baesa Raja Israel maju berperang melawan Yehuda, dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja, dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Herizon, Raja Aram yang diam di Damsyik, dengan membawa pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan ia mengalahkan Iyon dan Abel Bet Maaka dan seluruh Kinerot serta seluruh tanah Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama dan ia menetap di Tirza. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, seorang pun tiada yang terkecuali. Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba, Benyamin, dan Mispa. Selebihnya dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya.
Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baesa, Raja Israel, seumur hidup mereka. Dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirza. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka, maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirsa. Maka Ela anaknya menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Dalam tahun ke-26 zaman Esa, Raja Yehuda, Ela anak Baesa menjadi raja atas Israel di Tirsa. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Simri pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirsa, di rumah Arsa yang menjadi kepala istana di Tirsa, datanglah Simri lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa,
sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu. Oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela, anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa, sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja, maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri panglima tentara menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju ke Gibeton dan mereka mengepung Tirza. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati oleh karena dosa-dosanya yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selebihnya dari riwayat Zimri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Pada waktu itu, bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. Dalam tahun ke-31 zaman Asa, Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirsa ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada zaman itu Hiel, orang Betel,
membangun kembali Yeriko dengan membayar nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begini firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia, serta anak perempuan itu, mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atasnya, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengucurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali.
Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar."